Di yang tadi kan ini hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, selamat datang para guru-guru kita Al-Mukarram, Al-Ustaz Ihsanul Khalqi MAG, dan juga selamat datang guru kita Al-Mukarram Ayatullah Kumaini SAG. Mudah-mudahan sebelum acara tausiah, mari nanti kita dengarkan bersama-sama, karena dengan adanya guru kita yang tadinya kita enggak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita enggak bisa menjadi bisa, diajarin oleh guru kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat pada acara yang berikutnya, yaitu acara yang kelima, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ihsanul Khalqi MAG. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei ibu yang ada di sana, mari sini yuk lihat saya. Yang jawab salamnya ceria, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu doang, soalnya ibu-ibu doang tadi lagunya. Hei bapak-bapak yang ganteng, loh tahu dia, babanya jelek kali apa? Astagfirullah. Buat bapak-bapak yang jawab salamnya kompak, insya Allah masuk surganya serentak. Kita ulang lagi Pak, jangan mau kalah sama ibu-ibu. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kalah sama anak-anak ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal anam, sayyidil insi wal jan, wa ala alihi wa sahbihi masabilul gharar waz zulam. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا Muhammadin. Pak, suaranya mana Pak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul. Alhamdulillah, warga Bancet nih hafal Quran semua walaupun cuman azim. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama kita muliakan, juga yang sama kita ta'zimi para alimil ulama, para sepuh, para kiai cerdik pandai, tuan guru, para masyayikh, khususnya di apa ini Pak? Bancet ya? Hah? Apa? Cipete. Oh, kalau orang Medan itu susah ngomong. Kalau orang Medan setiap belakangnya dai dia ngomongnya Cipete. Ya, karena saya ini orang Medan, jadi mohon maaf kalau ngomongnya logatnya agak sedikit lucu. Warga Cipete. Mudah-mudahan insya Allah warga Cipete ini barokah insya Allah dunia akhirat ya. Ya. Khususnya kita doakan guru-guru kita yang hadir. Ada Ustaz Zunal Karim, Ustaz Firdaus, ada Ustaz Syarif Hidayatullah ya. Beliau ini adalah Abdurrahman bin Aufnya warga Cipete. InsyaAllah mudah-mudahan beliau kita doakan, guru-guru kita semua kita doakan yang hadir. Ada Ustaz Syarif juga, ada Ustaz siapa ini? Ada guru kita Ustaz Ayatullah Khomeini SAG ya, sebagai penceramah kita. Nanti kalau saya ini bukan penceramah tapi baru belajar ceramah, jadi mohon maaf kalau nanti kira-kira ceramahnya kurang bagus, karena yang penceramah sesungguhnya itu nanti guru kita Ustaz Ayatullah Khomeini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajatnya. Juga kita selaku muridnya mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat insyaallah, amin. Juga yang sama Al-Fakir muliakan, yang sama kita ta'zimi Bapak RT, Bapak RW, aparatur negara yang hadir. Mudah-mudahan kita doakan insyaallah Allah berikan sehat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan, serta Allah kabulkan hajatnya, amin, Allahumma amin. Juga barangkali yang hadir remaja, juga majelis taklim ibu-ibu yang hadir semuanya, kita doakan supaya hadirnya di majelis taklim ini, hadirnya di acara penutupan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, insyaallah kita semua diberikan keberkahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Saya merasa terganggu betul, sebab ini kenapa anak-anak ditaruh di depan.
Ini agak repot Pak, kita mau berceramah harus tanding dulu sama suara anak-anak. Ini harusnya panitia, anak-anak jangan taruh depan. Nah, karena mengganggu. Jadi anak-anak mohon bisa tertibnya ya, kalau mau mendengarkan ceramah harap tertib, atau ada yang menjaga satu nih panitia di sini. Karena nanti penceramah kita jauh-jauh beliau akan berceramah, takutnya terganggu. Kalau saya tak masalah, ya tak masalah. Tapi takutnya nanti penceramah kita yang kedua terganggu. Ya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengenal warga Cipete ini belum lama. Sehingga budayanya, kebiasaannya di sini ya, baru yang bisa saya amati hanya beberapa bulan saja, belum sampai 1 tahun. Ya. Jadi kalau di daerah tempat saya, ya, kita berceritalah tentang daerah. Jadi karena warga Cipete ini luar biasa, ya, ngundang ustadz jauh-jauh dari Medan, masya Allah. Nah, kalau di Medan itu ya mengadakan acara seperti ini, apalagi ingin menyambut bulan suci Ramadan, mereka tidak hanya datang, tapi mereka itu berbondong-bondong ya, membawa seperti ada makanan di baskom, kemudian mereka saling bertukar-tukaran. Apakah di sini juga sama, Pak? Hah? Oh enggak ya? Oh loh, kalau ruahan itu ada kan? Ada ruahan di sini. Oh, nanti setelah ini ruahan atau sudah ruahan baru? Sudah. Oh, sama aja. Ah, ya, berarti sama. Sama aja udah, biar jangan repot. Ya. Yang pasti adalah ya, semua budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan itu, ini yang membawa adalah para wali-wali songo, yang mana mereka menyebarkan Islam dulu dengan seni-seni, sehingga masyarakat-masyarakat ini yang sudah terbiasa dengan budaya-budaya sebelum masuknya Islam ke Indonesia, ya. Seperti kita nanti dibiasakan, kalau saya dulu dengan orang tua dibiasakan untuk mandi sebelum masuk bulan Ramadan. Mandi. Saya tak tahu di sini ada juga enggak? Ada ya, mandi ya. Mandi apa? 7 rupa apa mandi mana? Mandi wajib apa gimana? Saya udah lama juga tak mandi wajib nih, Pak. Udah 40 hari puasa. Udah mau habis-habis Indomie di rumah ya. Alhamdulillah itu baru kemarin akikah pas 40 hari. Malam inilah unboxing lagi kayaknya nih, Pak. Masya Allah. Yang pasti budaya-budaya itu ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda, ya, budaya-budaya itu adalah boleh dilakukan, ya, tetapi niatnya adalah taqarruban ilallah, bagaimana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kita lakukan adalah ya, tawakufan menyambut bulan suci Ramadan, ya, agak sia-sia, dan agaknya kalau kata orang Medan, agaknya cukup amat berlebihan atau berfoya-foya, membeli buah-buahan, ya, mengundang orang banyak. Bahkan ini bisa menjadi majelis yang dilaknat oleh Allah, majelis yang dibenci oleh Allah. Bahkan ibunda, ayahanda yang hadir malam ini bisa jadi adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena mohon maaf, setelah pulang dari sini sedikit pun tidak ada ilmu yang mereka dapat untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Ya. Apa saja yang mesti harus kita persiapkan? Maka bunda dan ayahanda jangan pulang dari majelis ini sebelum mengetahui ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan. Karena tujuannya adalah hadirnya kita faham tentang ilmu-ilmu puasa Ramadan.
Maka diadakanlah seperti ini, panitia sibuklah membeli buah-buahan, sibuklah membeli ini, supaya apa? Supaya puasa kita ini yang dulu, karena ini diadakan setahun sekali, sehingga takutnya ada yang lupa. Apa yang lupa Ustadz? Lupa kita apa saja yang membatalkan puasa, betul? Lupa kita niat puasa. Begitu kita mau buka puasa atau kita mau sahur, bukan nawaitu shoma ghadin. Begitu mau sahur, nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani makhsusatin fardu lillahi ta'ala. Itu mau buka mau sahur apa mau mandi wajib? Saking seringnya mandi wajib sampai salah niat. Masya Allah, bahaya. Mau buka puasa, Allahumma laka sumtu, beda cerita. Karena emang jarang ini puasa setahun sekali, akhirnya dia bukan Allahumma laka sumtu, Allahumma jannibna syaitan. Memang betul Ustaz, saya buka puasanya tak pakai kurma, terus manggil istri Ustaz, astagfirullahaladzim, langsung dia unboxing. Buka puasanya begitu Bunda. Boleh nggak? Boleh, silakan. Itu mah keterlaluan aja, suaminya minum belum apa belum udah dihajar aja bininya. Masya Allah, mentang-mentang suami nggak siangnya nggak dihajar, malam dia hajar. Alah, kayak paham betul ini. Paham. Ini bahaya Pak, karena ceramah saya ini ada unsur-unsur 17 tahun ke atas. Kalau anak-anak depan bahaya ini. Kok ketawa orang ini? Alamak, horas bah, tak ada beras makan gawah. Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Malam ini supaya majelis kita tidak menjadi majelis yang penuh dengan bangkai, majelis yang penuh dengan nanah, majelis yang penuh dengan kotoran, maka mari kita hidupkan majelis ini dengan memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya baru pertama ini ceramah, ini panggungnya tinggi banget ini. Waduh, lupa saya pakai sarung, harusnya kalau begini pakai celana. Sebab kalau ada angin bahaya ini. Apalagi sekarang musim hujan. Kemarin bisa-bisanya tuh acara saya hujan, sekarang nggak hujan. Ini hebat juga pawangnya ini. Siapa yang pawang ini? Tahu gitu kemarin saya pinjam dia. Kemarin acara saya Pak, habis sisa hujan deras, ini kok nggak hujan, hebat juga Cipete ini ya. Yang Cipete ini terkenal, saya kalau ceramah di mana-mana terkenal Cipete ini ya. Pertama orang pintarnya hebat-hebat, kayak tahu aja. Yang kedua airnya keren-keren. Anjay, anak ampun dah ya. Ini baru kali ini ceramah saya dikata anjay. Astagfirullahaladzim. Harusnya Allah, subhanallah, masya Allah, anjay. Anak siapa ini Bu? Mak, jangan, ampun kita. Untung saya ngajar di sini rutin. Kalau sekali saya ke sini jauh-jauh datang apa tak kecewa saya Bu. Masya Allah. Mohon maaf nanti Ustaz Ayatullah kalau anak-anak kita ini banyak ngomong anjay. Jangan sakit hati. Masya Allah ya. Gitu. Baik. Jadi warga Cipete ini luar biasa. Di mana-mana mengadakan pengajian rutin. Termasuk kita di sini ya Bunda. Alhamdulillah mengadakan pengajian rutin setiap malam Sabtu ba'da Isya ya. Yang kita kaji itu kitabnya ada yang disebut dengan kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz.
Ayahanda yang belum hadir mudah-mudahan bisa hadir besok setelah penutupan nanti habis Ramadan insyaallah ya. Oh, kali besok mah ya bosen kan sekarang udah lihat ini ustadznya, besok mah ya bosen lagi. Ntar kita buka lagi pengajian, silakan hadir. Kitabnya adalah mengenai tentang fadilah ibadah ya. Jadi apa itu fadilah daripada bacaan bismillah la ilaha illallah. Yang lalu kita bahas tentang kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal bait. Siapa orang ya yadkhulul bait ya ketika dia masuk rumah summa yaqulu la ilaha illallah, kemudian dia membaca la ilaha illallah. Kalau kita kan sekarang nih yang lebih terkenal masuk rumah itu assalamualaikum, betul nggak? Karena ada stikernya, selalu dijual di mana-mana, ya kan? Sebelum engkau masuk ketok pintu baca assalamualaikum di mana-mana. Beda kalau bukan Islam, pakainya lonceng, ceng ceng ceng. Ah itu. Nah kalau orang Islam tuh ketok pintu batasnya 3 kali. Ya. Jangan berkali-kali. Ini enggak tok 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 tok. Oh enggak buka-buka juga, bam, hancurkan pintu. Wah, bukan begitu. Adab bertamu 3 kali ketok pintu, tok, dek. Adab bertamu bagaimana? Kalau adik-adik bertamu ke rumah temannya, apa adabnya? Yang pertama ketok. Jangan pula kau ketok badan kawan belakangmu itu. Masa kawan belakang diketok, ya sakit lah dia. Diketok pula kawannya, dipraktekkan. Alamak, mati kita. Pintu, bukan ini yang diketok, pintunya diketok. Berapa kali, Dik? 3 kali. Yang pertama bagaimana contohnya? Tok. Coba yang kompak. Tok. Belum. Tok. Tik. Tik. Tok. TikTok lagi. Ya 3 kali tuh. Sekali bagaimana bunyinya? Ya nggak mungkin natok ya, orang nggak bangun deh, kan dia lagi tidur. Tok 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 1, tok 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 2, 3 kali tok tok tok. Bisa ya? Bisa ya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Udah kayak ayam. Nah, sudah diketok ucapkan assalamualaikum. Iya bagus. Assalamualaikum itu apa artinya, Dik? Kita mendoakan orang yang punya rumah supaya selamat. Maka kalau ada orang yang bukan muslim mengucapkan kita salam, assalamualaikum Pak Ustadz, yang mengucapkan salam ini orang Kristen atau bukan muslim, bagaimana jawabnya? Bukan lagi jawabnya toleransi. Jangan pula Bapak jawab waalaikumsalam. Jangan. Kalau dia bukan muslim maka cara menjawabnya cukup wa'alaika. Bagaimana Bunda? Kurang kompak Bunda. Biasanya Bunda ini suaranya lembut-lembut. Wa'alaika. Biasanya Bunda. Ya, coba saya contohkan. Assalamualaikum. Coba ini kok beda-beda ini. Jangan-jangan alirannya banyak ini. Ada aliran apa aja ini di sini? Jangan-jangan ada Syiah juga ini. Coba kok beda? Saya dengar kok ada yang wa'a, ada yang wa'alaik, ada yang wah susah ngomong wah, susah ngomong ain. Apa Hei mama kau ngapain diketawain? Jangan diketawain, mama kau itu. Coba Bunda ulangin. Assalamualaikum. Yang betul lah. Ada yang waalaikumsalam. Coba yang kompak. Ulangin. Jangan berantem Bu. Jangan berantem pula gara-gara waalaikum. Berantem dia. Coba ulangin. Ya. Assalamualaikum. Memang mengajari ibu-ibu ini harus sabar Pak. Harus sabar, betul-betul sabar. Walaupun dia yang salah, dia aja yang benar. Kita yang salah. Coba ulangin Bu. Assalamualaikum. Emang saya orang Kristen Bu? Ibu ini gimana? Saya ini Muslim Bu.
Coba, saya ini muslim. Assalamualaikum. Nah, kalau orang Kristen beda. Orang Kristen begini salamnya. Assalamualaikum. Jawabnya? Ya, kenapa? Karena dia nggak tahu panjang pendek, ya kan? Ya nggak tahu tajwid. Wa'alaika. Jadi begitu ya bunda ya. Oke, itulah yang kita pelajari di Musholah Nurul Jannah ini. Maka kita doakan mudah-mudahan Ustadz Syarif sebagai pengurusnya, seluruh ya pengurus, kemudian yang aktif di musholah ini kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya, istiqamah. Luar biasa, setiap minggu Ustadz yang dia datangkan dari Medan. Coba itu, bayangkan tiap minggu ya Pak ya. Siapa yang isi dari Medan Ustadznya? Mak, berarti kalau tiap minggu dari sini ke Medan saja, kalau PP itu sekali berangkat tiketnya 1.500.000. Kalau PP 3 juta, belum jajannya. Berarti yang harus dikeluarkan Musholah Nurul Jannah setiap seminggu sekali, setiap malam Sabtu hampir 5 juta dia keluarkan. Wah, hebat. Iya. Jadi ongkos saya PP sudah dibelikan 3 juta, jajannya 2 juta. Jajannya 2 juta. Cuman kadang-kadang yang 2 juta jarang dikasih. Ya, karena emang adanya cuma 3 juta doang. Jadi setiap jangan terlalu jujur. Malu. Jujur banget lagi. Aduh. Jangan terlalu jujur Pak RT. Harusnya di briefing dulu Pak RT. Ini terlalu jujur ini. Masya Allah. Jadi 3 juta nolnya dibuang. Segitu ujung-ujungnya. Gitu. Tapi yang pasti adalah ya, selama kita ngaji di sini tuh seru Bun. Jadi kalau kira-kira suami ibu ini pengen makan enak, ya, pengen makan enak datang ke sini setiap malam Sabtu. Pasti ada makanan enak. Oh, ada apa namanya ayam suwir-suwir. Kenapa disuwir-suwir? Biar jangan terlalu banyak habis. Berapa ekor gitu? Seekor aja cukup ya disuwir-suwir. Gitu ya. Yang pasti apa? Di sini kita dilatih kebersamaan. Maka Bunda ajak suaminya untuk ngaji. Ini saya bercerita segini udah sejam Pak. Tak terasa ya? Udah ya? Cukup ya? Enggak, kalau saya memang enggak ceramah. Yang ceramah kan ada. Janganlah. Udah sejam ini enggak terasa. Ya, nanti saya mau ke Malaysia habis ini, ke Singapura. Kok ketawa lagi? Kamu meremehkan saya ini begini-gini penceramah kondang loh. Kamu jangan salah. Habis ini Pak Ustadz mau diundang ke Malaysia, ke Singapura, habis itu ke Amerika. Kata anak-anaknya, Ustadz gila apa gue? Saya waras. Yang bener, betul. Habis ini tahu Malaysia, sono yang naik pesawat, pesawat Malaysia, Singapura. Habis ini langsung Pak Ustadz mau ke bandara. Pernah kamu ke bandara? Kata dia naik kereta aja belum pernah Ustadz. Bandara naik pesawat. Nanti ini habis ini langsung bandara naik pesawat mau kemana tadi? Ke Malaysia, Singapura Bunda ya. Jadi mohon maaf nggak bisa lama-lama. Itu pun kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang ya udah. Berarti di sini aja tetap sampai selesai. Tawa sih Bu. Baik. Jadi itu Bunda. Intinya adalah ya ajak suaminya ngaji. Oke? Sebab kenapa? Orang yang akan meninggal dunia, dia akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia biasanya mancing, maju, nyemplung mati. Kalau mancing. Kok ketawa sih? Bapakmu siapa yang sering mancing? Ada bapaknya sering mancing. Coba ngacung yang sering mancing, bapaknya. Jujur pula ini. Ini terlalu jujur anak ini. Inilah Pak, repotnya kalau anak diajari terlalu jujur, repot. Kenapa? Kalau ditanya bapakmu main judi, main Pak Ustadz. Ini anak jadi serba salah. Jadi gimana Ustadz? Anak ini, ya kasih tahu lah, kadang-kadang jujur. Kalau yang jelek-jelek suruh bohong dia, gitu. Ini kalau jujur kali begini Pak, akhirnya repot. Ya, maka orang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung apa Bu? Kebiasaannya.
Kalau dia biasanya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, mati dalam keadaan baca Quran, karena dia biasa baca Quran. Kalau dia biasa nyanyi dangdut, diam, ini mau nyanyi dangdut Ustaz, diam dulu biar mamakmu menikmati suara Pak Ustaz, oke? Karena mamakmu ini kan sering nonton dangdut, sering di Indosiar kan? Iya, dengarkan Pak Ustadz ini. Gini-gini Pak Ustadz juga bisa nyanyi dangdut, jangan salah kalian. Bunda, baca bismillah. Kok baca bismillah dangdut sih? Dangdut baca bismillah, dengarkan Bunda. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang, goyang domret. Ulangin. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hai mabuk kepayang. Sifatmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang teramat tampan agar selalu jadi perhatian. Kok jadi kori ini? Bu, kalau dia biasa dangdut seperti itu, maka dia lagi nyawer mati. Waduh, repot urusan. Terus kalau dia sering sholawat, salatullah salamullah ala Taha Rasul, mati dia. Ketika sholawat mati, berarti dia mati dalam keadaan baik. Kayak siapa? Kayak Ustadz. Ustadz ini belum tentu matinya baik. Nah, justru Ustadz ini yang banyak matinya sengsara. Nah, ini bahaya. Kalau Ustadz sukanya ceramah, maka matinya dalam keadaan berceramah. Itu pun ada yang dia baik, ada yang jelek. Kalau dia berceramah, sebelum berceramah begini, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nyundang ceramah. Ustadz, baik. Tanggal berapa? Tanggal 27. Oke. Biasanya Ustadz kan modusnya biar agak-agak sibuk dikit. Oh, tunggu ya, sebentar 5 menit lihat jadwal dulu. Agak padat ini. Padahal nggak punya jadwal. Satu pun nggak ada yang manggil dia. Cuman perasaannya begitulah kalau ada yang undang. Tunggu sebentar 5 menit. Supaya apa? Supaya agak sedikit berkelas. Jadi yang tadinya mau ngasih 300.000 naik 500.000 gitu kan. Kayaknya Ustadz berpengalaman. Enggak. Tapi dulu pernah begitu. Sekarang udah enggak. Baik, sebentar 5 menit lagi saya telepon ya. Baik, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, untuk tanggal 27 itu kayaknya saya ada 4 tempat Pak berceramah. Udah mah 4 tempat ini. Oh gitu ya Ustaz. Iya, antum ini salah ngundang. Ya begitulah kalau antum mengundang Ustaz terkenal. Jadi gimana? Bisa kalau antum mau. Ini yang 4 ini saya cancel semua. Oh mak, hebat juga dia. Supaya bisa cancel semua. Oh baik. Terus gimana Ustaz? Ya nanti ini ya antum saya kasih kontak manajemen saya ya. Silakan antum kontak aja manajemen saya. Oke. Besok-besok sore manajemen nelpon. Assalamualaikum Pak. Bapak yang mau ngundang Ustadz Ihsan ya? Oh Ustadz Ihsan sih jangan. Ustadz si A misalnya ya. Iya betul. Oh tanggal 27. Iya Ustadz Ihsan ini sibuk. Tadi kata Ustadznya 4, kata manajemennya 7. Ya sehari ada 7 tempat dia nih kayaknya. Oh baik. Terus bagaimana caranya? Bisa Pak saya atur karena memang saya yang mengatur jadwal beliau. Oh mantap bahasanya. Baik. Besok kita ketemuan aja Pak. Iya ketemuan dah. Makan segala macam ya kan. Oke lah kalau begitu. Pak bisa saya hapus ini semua 7 ya. Karena ini agak jauh-jauh. Memang Ustadznya karena ini tempatnya dekat, lumayan lah ya. Bisa. Cuman ini kayaknya yang 7 tempat ini masing-masing 1 juta nih Pak. Oh 1 juta ya. Jadi Bapak harus bisa nih nalangin semuanya. Nalangin semuanya. Maaf ampun. Sempat disuruh nalangin apa enggak 7 juta Pak? Alamak. Karena dari si Ustadz ke manajemen ngomongnya 4, manajemen ke yang undang tuh 7. Berarti buat manajemen berapa juta? 3 juta. Enak nggak?
Masya Allah, datanglah dia bawa Fortuner. Mas, Fortuner, janganlah malu saya ngomongin diri sendiri pula nanti. Bawalah dia bawa Alphard, Al-Fatihah maksudnya. Oh, nggak usah Alphard, Pajero, panas Jobo Jeruk, bukan. Itu angkot. Baik, dia bawalah mobil mewah BMW. Oke, masuk dia. Kemudian disalam oleh jamaah, disambut dengan tolak al-badru, ya. Enggak kayak saya, enggak ada yang nyambut sama sekali. Kurang ajar ini Ustaz. Apaan Ustaz? Baru lahir kemarin kurang ajar. Ustaz apa ini? Ya kalau beda, karena saya kan belum terkenal. Kalau Ustaz terkenal tadi masuk, semua berdiri salam, cium. Padahal itu pelawak, bukan ada dia pernah pesantren. Ya, betul nggak? Ya ini kita bicara yang real aja. Nggak pernah pesantren, cuman karena dia pensiunan pelawak di TV, nggak ada job lagi, akhirnya pindah ke Ustadz. Itu yang banyak diundang orang. Akhirnya sama warga kita dicium tangan, masuk dia ke dalam, terus manajemennya ngomong, panggil panitia, panggil sama dia panitia. Mana sisanya? Sisanya tinggal berapa? Ya kan banyak sisa 9 juta. Sini dulu, cepat kasih dulu biar belum pulang Ustaznya, lagi sibuk nih, mau 3 tempat lagi. Astagfirullah, belum sampai, belum duduk udah minta duit. Begitu dia berceramah, coba ini berceramah dia, Assalamualaikum warahmatullah. Ini sengaja karena memang capek berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati duit 7 juta, duit 7 juta, duit 7 juta. Berceramah tapi pikirannya duit. Berceramah tapi dia mau bayar target. Dia punya utang. Dia mikirin utangnya buat bayar itu amplop. Kurang ajar nggak? Ada yang begitu. Kerjaannya cuma ceramah doang. Betul. Masya Allah, akhirnya dia ceramah, dia targetin. Begitu dia berceramah, semangat, berapi-api dia ceramahnya. Tiba-tiba di tengah-tengah dia ceramah, mati. Kira-kira matinya baik apa buruk? Kurang kompak, baik apa buruk? Kira-kira banyak nggak ustadz yang begitu? Biasanya ustadz-ustadz begitu malah panjang umur, Pak. Kurang ajar juga itu. Makanya kadang-kadang iri, Pak. Kenapa ustadz yang begitu panjang umur? Ustadz yang ikhlas-ikhlas ini malah cepat umurnya mati. Iya betul nggak? Maka kadang-kadang saya mikir, saya mau jadi ustadz yang mana ini? Kalau ustadz yang ikhlas cepat mati, ustadz yang bayaran panjang umur, enak juga ini. Mana ini? Ya, sedang-sedang saja. Kalau kata ibu-ibu sedang-sedang saja. Ya ini tuh. Ya ini kita udah sejam, Pak. Cukuplah, jangan lama-lama, Pak ya. Terus tambahin lagi budgetnya, Pak ini. Enggak, kalau saya ini bukan ustadz budget, bukan ustadz amplop. Jujur, amplop saya buang-buang. Isinya juga enggak perlu. Jujur, saya berceramah itu isinya enggak perlu saya. Amplopnya enggak perlu. Duitnya enggak perlu. Jumlahnya aja yang saya hitung. Berapa duit? Baik, Pak. Enak juga ini kursinya, Pak ya. Kenapa tak duduk saya dari tadi ya kan? Enak, insyaallah. Baik, itu aja. Jadi gini, karena ini penutupan, Ustadz kita bentar lagi, Ustadz kita juga kayaknya mau ke Malaysia juga sama Ustadz ya. Kalau Ustadz kita ke Malaysia mau nyunatin Upin Ipin. Baik, jadi dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan, ya ada 4 poin. Saya satu aja, ya supaya kita ini bisa menghadapi bulan suci Ramadan, ya ayatnya itu yang biasa kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa panitia, ini kan ceramah beda, qori beda ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayo Bu ikutin 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
Oh mantap. Coba satu orang dek yang bisa Bapak Ustadz kasih hadiah. Saya Ustadz kasih hadiah sini. Tapi nanti habis bongkar amplop baru Bapak Ustadz kasih sini. Satu orang yang bisa, ayo nirukan cepat sini. Satu orang maju, ya cepat. Nggak apa-apa, walaupun cuman bismillah doang nggak apa-apa, cepat. Yang bisa cuman bismillah, Ustadz kasih amplopnya aja. Tapi kalau bisa sampai asyam baru nanti dapat nanti. Ayo, dapat megangnya aja. Coba ayo, ada yang bisa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang bisa hafal satu orang maju ke depan, Ustaz kasih hadiah. Betul, 50.000. Cepat. Ayo, 1, 2, 50.000. Betul. Kalau enggak, kalau 50.000 kekecilan, Ustaz kasih hadiah pulang-pulang bawa Fortuner. Bapaknya suruh bawa. Ayo cepat. Yang bisa cepat. Tapi sama tafsirnya, sama sekalian ceramahnya, satu ayat dijabarkan 1 jam bisa. Nah, siapa mana? Sini maju nak sini. Tapi bukan Fortuner ya, 50.000 aja. Rugi nanti saya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Anak siapa? Anak Pak RT. Pak RT siapa? Oh, masya Allah. Baik. Kalau anak Pak RT jangan 50.000, HP aja lah. Enggak, bukan. Jaminannya HP nanti Ustadz bongkar amplop, Ustadz kasih. Enggak, nanti Ustadz kasih, kamu pegang dulu HP Ustadz sebagai jaminan. Taruh situ. Taruh situ. Terus itu. Nanti 50.000 Pak Ustadz kasih, oke? Sebagai jaminannya. Pak RT, tenang Pak RT, ada jaminan Pak RT. Tenang. Karena saya kenapa nggak bawa duit? Nggak ada kantong Ustadz, Pak RT. Nih, ya, betul. Saya mau taruh di mana? Masa taruh di dalam? Malu lah. Jadi nanti tenang aja. Oke? Baik ya. Panitia potong aja gocap. Udah ya, cukup ya ceramahnya ya, nanti ngalur ngidul ini. Lanjut. Allah lanjut aja ini Pak RT, gimana Pak RT ini? Maksud ayat ini apa? Bahwa orang yang berpuasa Ramadan akan dapat hadiah menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu orang yang diberikan titel takwa. Yang pertama, dia mesti harus memahami betul tentang imsak. Imsak itu apa Pak? Ini imsak itu artinya menahan. Ya, ada orang yang berpuasa ini menahan haus dan lapar. Oke. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang dia berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan lapar. Dia lapor kepada Ustaz, Ustaz saya ini puasanya full 30 hari. Baik, kau pernah buka? Enggak. Kau pernah nipu? Enggak. Kau pernah makan di bawah kolong meja makan? Enggak. Pernah makan di dalam kamar? Enggak. Baik. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia telah melanggar yang namanya 4 hal. Apa itu? Orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar karena dia melakukan al-kizbu, al-ghibatu, an-namimatu. Dan yang keempat, rahasia. Jangan semuanya, nanti tak diundang lagi saya kesini. Baik. Yang pertama apa? Al-kizbu, ketika dia berpuasa tapi dia bohong.
Nah, kalau dia bohong, walaupun dia puasanya nggak makan nggak minum, kira-kira puasanya sah nggak? Puasanya mah bener, tapi dia nggak dapat pahala. Yang dia dapatkan cuman haus dan lapar. Itu dia. Jadi bohong. Nah, yang sering bohong ini bapak-bapak, Bu. Ayah di mana? Oh, ini lagi kerja, padahal lagi ngopi sama mancing. Ayah di mana? Kadang-kadang memang bener, Pak. Saya pernah ketemu, Pak, sama orang tua. Saya dinasihatin, Ustadz, jadi laki-laki itu jangan jujur-jujur kali. Oh, kenapa? Kalau kita jujur, istri kita suka sering sakit hati. Loh, sekarang begini, kita mau nikah 2 kali jujur, kira-kira gimana? Itu bisa-bisa kampak atau parang habis. Yang biasa buat nyembelih kambing, kemarin Ustadz Sarip yang nyembelih kambing saya, oh itu habis. Bukan ke kambing, larinya ke leher kita, Pak. Kita jujur, Bu, saya mau nikah 2 kali, nggak mungkin dah jujur kan? Terpaksa diam-diam dulu, udah punya anak 5 baru jujur, kan repot urusan. Kok kayak tahu aja orang ini. Nah, kalau suami kita bohong di bulan puasa, ingatkan suaminya, maka dia suruh aja batal, suruh aja minum. Buat apa dia menahan haus dan lapar, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Oke? 1, bohong. Oh, ibu-ibu betul, kayaknya yang semangat ini memang bapak ini sering bohong, kelihatan. Baik, al-kizbu. Kemudian yang kedua, al-ghibah. Al-ghibah, selama puasa dia dari pagi deh sampai sore ngomongin orang. Nah, ini kayak ini, kau ngomongin siapa? Dia nggak boleh ngomongin orang, ya. Misalnya si anu beli mesin cuci harganya 2 juta, si anu beli ini, akhirnya yang beli sehat, yang ngomongin mati gara-gara kepanasan. Harusnya kulkas itu dingin, dia kepanasan. Ini repot urusan karena gibah. Maka orang yang sering ngomongin orang selama 1 bulan puasa Ramadan, ini nggak boleh. Maka sekarang mumpung belum bulan suci Ramadan, ibu-ibu direm dulu sedikit. Karena memang kata Dr. Aisyah Dahlan, secara penelitian ya, beliau, ibu cek aja di YouTube-nya. Beliau bilang ibu-ibu ini sehari bisa 70.000 kata. Sehari ngomongnya 70.000 kata. Kalau bapak-bapak hanya 7.000. Makanya kalau bapak-bapak nanya begini, Dek, kemarin bapak kasih kamu uang 1 juta kemana? Itu kan sedikit kan? Ibu-ibu ini banyak bicaranya, jawabnya, kamu itu ya bang, baru ngasih 1 juta, udah sewot sekali. Kan kamu tahu minyak naik, apa naik, cabai naik, barang kamu aja naik, cuman celana kamu yang turun, kurang aja. Jawabannya banyak. Itu ibu-ibu. Betul, karena emang itu sudah naluri. Betul nggak? Maka ibu-ibu jangan sampai ibu gunakan 70.000 kata sehari dengan membicarakan orang selama bulan suci Ramadan, tapi gunakan dengan beristighfar. Betul? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Baik, yang pertama tadi apa? Al-kizbu, bohong. Yang kedua gibah. Yang ketiga adalah sebagai inti penceramah kita malam ini, yaitu an-namimah. Apa an-namimah, Ustaz? Kalau selama bulan suci Ramadan jangan sampai kita saling mengadu domba. Kita adu domba saudara kita biar berantem, biar dia panas, biar dia emosi. Inilah yang disebut dengan namimah. Tidak boleh. Maka orang yang membuat onar menjadi adu domba, batal dia. Apa yang batal? Pahalanya terputus dan dia hanya dapat